Saat ini saya ada di LAN. Teman-teman bisa lihat ini adalah solar cell, sistem solar cell yang dibangun di stasiun LRT dan sudah diterapkan di LRT Jakarta dan juga yang di Palembang. Sebelum masuk ke 7 produk layanan BUMN, mari kita dengarkan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN adalah Menteri BUMN perintahkan Direksi BUMN untuk tanda tangan kontrak manajemen. Pak Erick Thohir mengeluarkan sebuah peraturan dalam bentuk permen, yaitu adanya kontrak antara Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN dengan direksi atau bakal calon direksi ataupun dengan PLT direksi. Untuk bakal calon anggota direksi, setelah mereka lulus fit and proper test, mereka harus menandatangani sebuah kontrak manajemen. Demikian juga dengan direksi yang lama ataupun yang PLT direksi. Isi dari kontrak ini adalah sebuah KPI, baik KPI kolegial atau menyangkut seluruh direksi maupun KPI individual. KPI ini tidak dilakukan sendiri oleh direksi atau dibuat oleh direksi, tapi dibuat oleh dan atas persetujuan komisaris, tetapi juga atas persetujuan dari Kementerian BUMN. Karena komisaris adalah wakil dari Kementerian BUMN di perusahaan tersebut. Apa yang disebut dengan KPI kolegial? KPI kolegial adalah terdiri dari 5 poin yang jelas dan terukur. Yang pertama adalah kontribusi ekonomi dan kontribusi sosial kepada negara. Yang kedua adalah inovasi model bisnis. Ketiga adalah kepemimpinan teknologi. Yang keempat adalah peningkatan investasi. Yang kelima adalah pengembangan talenta. Kelima ini jadi ukuran bagi direksi secara kolegial apakah mereka bisa mencapai tahapan-tahapan tersebut, dan semua terukur dengan presentasi yang jelas dan terukur secara kuantifikasi. Sementara untuk KPI individual diukur dari batasan-batasan ataupun capaian-capaian terhadap direktur tersebut. Diharapkan dengan KPI ini, baik kolegial maupun KPI individual, maka penilaian terhadap direktur yang ada itu dinilai secara objektif. Sehingga pengangkatan maupun pergantian ataupun pemilihan direksi itu bisa diukur setiap tahun apakah mereka mencapai target atau tidak. Sehingga Kementerian BUMN sebagai pemegang saham itu bisa melepaskan subjektivitasnya ataupun melepaskan baik like maupun dislike terhadap direksi tersebut, dan semua terukur dengan KPI, baik KPI kolegial maupun KPI individual. Berita kedua dari Kementerian BUMN adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, menyiapkan yang namanya sistem satu data untuk vaksinasi COVID-19. Kita tahu bahwa vaksinasi COVID-19 membutuhkan sebuah kerja keras yang besar. Karena apa? Karena ada 100 juta lebih penduduk Indonesia yang akan divaksinasi. Nah, vaksinasi ini membutuhkan satu sistem infrastruktur, yaitu sistem data yang terukur, yang bisa mengetahui bagaimana proses sebuah vaksinasi, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan ini adalah proses kehati-hatian dan proses untuk transparansi. Nantinya, sistem satu data ini akan membuat yang namanya vaksin, mulai dari pabriknya, yaitu Bio Farma, sampai dikirim pendistribusiannya, sampai level tingkat rumah sakit, daerah, ataupun level distribusi lainnya, itu bisa diketahui dan di-tracking dengan baik. Kemudian, setelah itu, maka akan juga diketahui apakah vaksin tersebut sampai dan dipakai oleh individu-individu yang memang berhak untuk memakai vaksin tersebut. Sehingga vaksin palsu pun bisa dideteksi dari sistem ini. Nah, terdapat 5 tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelayanan vaksin COVID-19 ini. Yang pertama apa? Terintegrasinya data dari berbagai sumber menjadi satu data. Yang kedua, menyaring data individual penerima vaksin. Yang ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Yang keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Yang kelima, bahkan bisa memonitor hasil pelaksanaan vaksin. Karena kebutuhan itulah, maka dibutuhkan satu data
dan sistem yang sangat baik yang saat ini lagi dikerjakan oleh teman-teman Telkom dan teman-teman dari Bio Farma. Berita ketiga dari Kementerian BUMN sudah pasti datang dari Jiwasraya. Kenapa Jiwasraya? Karena baru-baru ini minggu yang lalu pemerintah bersama Komisi 6 telah menetapkan sebuah proses restrukturisasi sehingga kasus ataupun problem Jiwasraya dapat ditangani dengan baik. Penanganan ini baik melalui aksi korporasi dengan dibentuknya sebuah perusahaan holding asuransi namanya IFG, kemudian juga nantinya satu badan hukum juga khusus untuk asuransi untuk menggantikan yang namanya Jiwasraya yang disebut dengan IFG Life. Dan keputusan yang lebih jauh adalah dijaminnya polis asuransi oleh pemerintah bersama Komisi 6 sehingga polis ini bisa membayar kepada para nasabah walaupun ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Diharapkan dengan selesainya panja Jiwasraya di Komisi 6 mulai awal tahun depan proses restrukturisasi dari permasalahan Jiwasraya dapat dilakukan. Sekarang kita masuk kepada 7 produk layanan terbaik BUMN minggu ini. Yang pertama datang dari Kimia Farma. Kimia Farma meluncurkan klinik apung untuk membantu warga di pulau terpencil. Kimia Farma sudah meluncurkan klinik apung untuk membantu pemerintah meningkatkan layanan kesehatan kepada warga di pulau terpencil di Indonesia. Saat ini, klinik apung tersebut ditujukan untuk warga di pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Dengan metode road trip terhitung mulai Desember sampai bulan Juli 2021. Sebelumnya, klinik apung ini telah berlayar di Lombok Barat di NTB untuk membantu kesehatan warga sekitar. Program klinik apung ini dibuat untuk mengedukasi masyarakat terkait pola hidup bersih dan juga membantu masyarakat untuk literasi kesehatan dan juga memberikan akses obat-obat yang memang diproduksi oleh teman-teman dari Kimia Farma. Produk atau layanan terbaik kedua dari BUMN datang dari Link Aja bersama dengan PT BGR dalam penyaluran dana pinjaman yang disebut dengan WP Asik. Apa sih WP Asik itu? WP Asik adalah warung pangan yang didevelop oleh BGR Logistik untuk mendukung program belanja di warung tangga bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi. Aplikasi warung pangan ini adalah untuk membantu para mitranya yaitu para pemilik UMKM dan pemilik warung. Fitur baru dari aplikasi warung pangan ini adalah aplikasi untuk digunakan kepada para pelaku UMKM untuk meminjam atau melakukan pinjaman atau pembiayaan modal kerja dengan cara yang asik, cara mudah dan sesuai dengan kebutuhan warung. Dan diharapkan dengan aplikasi ini, apalagi dikerjasamakan dengan Link Aja, maka aplikasi ini akan user friendly dan mudah dipergunakan oleh kawan-kawan dari UMKM. Produk layanan dari BUMN yang ketiga datang dari Telkom. Telkom melakukan integrasi data untuk aplikasi vaksin COVID-19. Telkom dalam hal ini membantu Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional terkait dengan informasi dan satu data untuk COVID-19. Telkom ini bertugas untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, yaitu diantaranya dari kementerian dan lembaga, Kementerian Kesehatan dan Dukcapil untuk validitasnya. Saat ini sedang dilakukan penggabungan atau integrasi data dari berbagai lembaga dan sumber-sumber yang ada. Misalnya BPJS Kesehatan ada 200 juta data lebih. Kemudian dipadukan dengan data lain dari Dukcapil, dari Kemendagri, kemudian juga BPJS Tenaga Kerja, kemudian dari Kemenkes untuk tenaga kesehatan, dan data dari TNI Polri. Dengan aplikasi tersebut, maka akan ada integrasi data, dashboard filtering, dan nantinya akan ada sebuah sistem yang bisa memfilter data sehingga data tersebut valid dan bisa juga dilakukan pengecekan ulang data, dan diharapkan ke depan dengan sistem ini maka Indonesia memiliki sistem satu data. Produk keempat dari BUMN datang dari Pegadaian. Pegadaian menerapkan sistem pemindai wajah atau eKYC Dukcapil. Apa yang disebut dengan teknologi wajah ini? Yaitu memanfaatkan teknologi Know Your Customer, di mana nanti para pelanggan atau customer dari Pegadaian itu langsung bisa memindai wajahnya
dan akan diketahui langsung data iktp-nya, kemudian juga apakah orang tersebut terdata sebagai penduduk di lokasi di mana dia berada, sehingga keamanan data, baik data dari masyarakat maupun data yang dimiliki oleh Pegadaian itu menjadi data yang lebih aman, dan Pegadaian juga bisa memberikan servis yang lebih memuaskan kepada para pelanggannya. Tidak hanya itu, dengan program ini, maka masyarakat khususnya pemakai atau juga pengguna jasa Pegadaian tidak perlu datang lagi ke kantor Pegadaian, cukup secara online, mereka memberikan KTP-nya, memperlihatkan wajahnya, dan ini bisa dipergunakan langsung untuk menjadi data bagi Pegadaian dan bisa memproses mereka sebagai pelanggan atau juga customer dari Pegadaian. Produk layanan dari BUMN yang kelima datang dari TWC. TWC melakukan terobosan pembelian tiket terintegrasi untuk Joglo Semar. Di tengah kondisi pandemi saat ini dan situasi new normal, maka teman-teman TWC melakukan sebuah inovasi dengan membuat sebuah aplikasi ataupun melalui jaringan internet bagaimana para wisatawan bisa membeli tiket tanpa harus beli tiket di tempat, tapi beli tiketnya secara online. Melalui website tersebut, maka tempat-tempat wisata di Joglo Semar atau Jogja, Solo, dan Semarang itu langsung bisa dibeli tiketnya di borobudurpark.com, sehingga para wisatawan tidak perlu lagi satu tempat dia beli tiket, tapi melalui situs ini mereka bisa langsung membeli di mana saja lokasi-lokasi wisata, sehingga ini akan mempermudah wisatawan untuk membeli tiket secara cepat dan secara mudah. Produk layanan BUMN yang keenam datang dari Land Industry. Land Industry membangun OCC yang tercanggih. Land Industry membangun pusat pengendali operasi atau Operation Control Center di Manggarai, Jakarta Selatan, yang merupakan OCC tercanggih di Asia Tenggara. Apa sih OCC itu? OCC ini berfungsi untuk melakukan monitoring perjalanan kereta api secara terpusat, sehingga keamanan dan ketepatan waktu serta jumlah perjalanan kereta menjadi sangat optimal. OCC Manggarai ini merupakan sistem centralized operation berupa centralized traffic supervise yang berguna untuk monitor seluruh pergerakan kereta dan kesesuaian kereta antara planning dan aktual di seluruh Daup 1 Jakarta. Ini artinya Jabodetabek dan sekitarnya. Dan kita tahu bahwa di Jabodetabek memang arus kereta api itu sangat padat dan sangat besar karena penduduk yang diangkat dalam urusan perkeretaapian di Jabodetabek ini memang mencapai jutaan penumpang setiap harinya. Paralel dengan pekerjaan OCC Manggarai, Land juga sedang mengerjakan OCC di Madiun, kemudian di Yogyakarta, dan ada juga OCC yang sudah beroperasi penuh seperti OCC di Surabaya, Purwokerto, dan Semarang. Dengan beroperasinya OCC ini membuat Land menjadi sebuah industri yang diakui untuk urusan OCC kereta di dunia. Produk dan layanan ketujuh dari BUMN datang dari Bank Mandiri dan KAI yang mengintegrasikan sistem pembayaran. Bank Mandiri dan Kereta Api Indonesia atau KAI kembali melakukan sinergi melalui integrasi layanan pembayaran Mandiri Direct Debit di platform KAI Akses. Melalui sinergi ini, pelanggan KAI dapat melakukan pembelian tiket dari aplikasi KAI Akses dan kemudian terhubung ke rekening tabungan pemilik kartu debit Bank Mandiri. Dengan sistem pembayaran ini membuat para penumpang kereta api itu bisa mengakses KAI Akses dan bisa langsung melakukan pembayaran tiket dan langsung mendebit tabungan para pelanggan penumpang kereta api. Para pelanggan jangan khawatir juga soal keamanan karena tetap menggunakan yang namanya pakai kode one time password atau OTP yang dikirimkan ke nomor pelanggan atau nomor telepon pelanggan yang memakai KAI Akses. Jadi demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang bisa dan untuk melayani masyarakat dan bangsa Indonesia.